Ukraina dapat serangan besar dari Belarus sekutu Rusia. Ukraina dapat serangan besar dari Belarus sekutu Rusia. Ukraina pada hari Sabtu melaporkan diserang besar-besaran dari arah Belarus, negara tetangga mereka yang merupakan sekutu Rusia. Serangan dari Belarus dalam lanjutan perang Ukraina versus Rusia itu dilaporkan sehari setelah pasukan Kiev mengumumkan mundur dari kota strategis Severodonetsk. Sebanyak 20 roket menghantam desa Desna di wilayah Chernihiv, Ukraina Utara, menurut Komando Militer Ukraina Utara dikutip dari AFP. Ia menambahkan bahwa sejumlah infrastruktur terkena tembak tetapi belum ada laporan korban jiwa atau terluka. Belarus adalah penyedia logistik ke Moskwa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, terutama dalam beberapa minggu pertama perang Rusia-Ukraina. Negara pimpinan Presiden Alexander Lukashenko ini juga menjadi target sanksi Barat, sama seperti Rusia yang menjadi sasaran sanksi Barat tetapi secara resmi tidak terlibat dalam konflik tersebut. Serangan hari ini secara langsung terkait dengan upaya Kremlin untuk menarik Belarus sebagai pihak yang berperang bersama ke dalam perang di Ukraina, kata Dinas Intelijen Ukraina. Serangan itu terjadi menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Saint Petersburg. Sementara itu, para sekutu barat Ukraina akan berkumpul pada hari Minggu di KTT G7 di Jerman. Presiden Volodymyr Zelensky akan berbicara di sana mengenai perang Rusia-Ukraina. Ukraina pada hari Sabtu melaporkan diserang besar-besaran dari arah Belarus, negara tetangga mereka yang merupakan sekutu Rusia. Serangan dari Belarus dalam lanjutan perang Ukraina versus Rusia itu dilaporkan sehari setelah pasukan Kiev mengumumkan mundur dari kota strategis Severodonetsk. Sebanyak 20 roket menghantam desa Desna di wilayah Chernihiv, Ukraina Utara, menurut Komando Militer Ukraina Utara dikutip dari AFP. Ia menambahkan bahwa sejumlah infrastruktur terkena tembak tetapi belum ada laporan korban jiwa atau terluka. Belarus adalah penyedia logistik ke Moskwa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, terutama dalam beberapa minggu pertama perang Rusia-Ukraina. Negara pimpinan Presiden Alexander Lukashenko ini juga menjadi target sanksi Barat, sama seperti Rusia yang menjadi sasaran sanksi Barat tetapi secara resmi tidak terlibat dalam konflik tersebut. Serangan hari ini secara langsung terkait dengan upaya Kremlin untuk menarik Belarus sebagai pihak yang berperang bersama ke dalam perang di Ukraina, kata Dinas Intelijen Ukraina. Serangan itu terjadi menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Saint Petersburg. Sementara itu, para sekutu barat Ukraina akan berkumpul pada hari Minggu di KTT G7 di Jerman. Presiden Volodymyr Zelensky akan berbicara di sana mengenai perang Rusia-Ukraina. Rudal jelajah Rusia hancurkan depot Ukraina berisi senjata Barat. Pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah untuk menghancurkan depot besar yang berisi senjata pemberian dari Amerika Serikat dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat, Interfak melaporkan pada hari Minggu. Gubernur wilayah Ternopil mengatakan serangan roket ke kota Kharkiv yang ditembakkan dari Laut Hitam telah menghancurkan sebagian fasilitas militer, melukai 22 orang. Seorang pejabat setempat mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di sana. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun yang berbeda. Laporan Interfak menyatakan pasukan Rusia telah menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menyerang depot besar. Dikatakan juga pasukan Rusia telah menembak jatuh 3 jet tempur Su-25 Ukraina di dekat Donetsk dan Kharkiv di Ukraina Timur. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 dan Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman
Negiryovka di wilayah Nikolaev dan dekat pemukiman Alexandrovka di wilayah Kharkov dalam 24 jam terakhir. Jelas juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov. Selain itu, menurut Konazenkov, pertahanan udara Rusia mencegat 3 amunisi yang ditembakkan dari beberapa peluncur roket uragan Ukraina di dekat pemukiman Dolgenkoye, Sukaya Kamenka dan Malaya Kamizevavka di wilayah Kharkov. Konazenkov juga mengatakan 12 drone Ukraina telah jatuh di dekat Yisevka, Kaloskoye, Krasnoye, Malye Prokhodi, Zavodi, Braskovka, Vernopolye, Ovodmitrovskaya dan Gruzhevkavka di wilayah Kharkov, serta di dekat Vasilyevka, Stakhanov dan Teplogorsk di Republik Rakyat Lugansk. Hingga kini kota Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk menguasai wilayah industri Donbas di timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Beberapa bagian kota telah hancur dalam beberapa pertempuran paling berdarah sejak Moskow memulai invasi pada 24 Februari. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina dan Rusia masih berperang di jalan-jalan Severodonetsk. Dia mengatakan bahwa sementara pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota, pasukan Ukraina tetap mengendalikan kawasan industri dan pabrik kimia tempat ratusan warga sipil berlindung. Setelah dipaksa untuk mengurangi tujuan kampanye awalnya, Moskow telah beralih untuk memperluas kontrol di Donbas, di mana separatis pro-Rusia telah menguasai petak wilayah sejak 2014. Ukraina mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat perlindungan bom di bawah pabrik Azot, termasuk karyawan dan penduduk kota. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah dan berapa banyak korban telah terjadi dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit berlanjut, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada hari Minggu. Semua orang ingin mengungsi sekarang, mungkin, tetapi sejauh ini tidak ada kemungkinan seperti itu. Lanjutnya, di Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di seberang sungai Donetsk, seorang wanita tewas dalam serangan Rusia, sementara 4 rumah dan sebuah pusat perbelanjaan hancur, kata Gaidai.